2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin SPDI. Saya adalah seorang guru di MTS Huda Durmo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 kelas 4 di LP3 Universitas Islam Sinergi Kiai Haji Ahmad Siti Jember. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan ujian kerja di madrasah saya, MTS Huda Durmo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi adab terhadap teman, saudara, dan tetangga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan pada sekalian sebelum kita memulai pelajaran. Nanti kita silakan dipimpin oleh Mas Yogi. Untuk berdoa kepada Bapak Guru, marilah kita berdoa. Mulai. Alhamdulillah, anak-anak, bagaimana ini masuk semuanya? Masuk ya. Alhamdulillah. Setelah itu, anak-anak di sini Bapak Guru akan menyampaikan kita pada hari ini akan menonton video dalam pembelajaran adalah terhadap teman, tangga, pada akhlak teman pada keluarga juga tetangga nah, terus sekalian, marilah kita semuanya menyaksikan video. Tapi nanti setelah kita menyaksikan video, kita sama-sama menjawab pertanyaan dari Bapak Guru dan kemudian kita menjawab lalu bekerja pilihan ganda kita nanti bisa. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Nah, aku siap semuanya? Nah, mari kita saksikan video bersama-sama dan mohon anak-anak yang penting untuk dicatat ya, karena nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berteman juga bertangga dan bersosial. Kelas 9 MTS. Kali ini kita akan membahas program ketiga, yaitu adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Materi ini merupakan materi yang sangat penting ya untuk kita paham dan kita ketahui. Maka dari itu, kalian ikuti dan simak pembahasan ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam firman Allah dan kita yang bermanfaat. Oke anak-anak, silakan kalian seperti dulu ya. Tentang konsep berikut ini ya. Kalian lihat, kalian cermati dengan materi kita adalah yang pertama, dalil tentang beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kemudian bentuk atau ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kemudian cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kemudian ada contoh adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga, serta hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Oke, baik, untuk selanjutnya kalian simak dulu gambar berikut ini ya, sedangkan kalian amati gambarnya. Setelah itu coba kalian ajukan beberapa pertanyaan. Contoh, bagaimana adab yang baik dengan saudara dan juga tetangga. Oke anak, baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan ya. Kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas dalil tentang beradab Islami pada
saudara, teman, dan tetangga. Kalian bisa lihat dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, kalian perhatikan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini adalah salah satu dalil dari hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan saudara berhadap dan baik pada saudara dan yang kedua adalah bentuk atau ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Kalian perhatikan apa saja ciri atau bentuk yang ada Islami kepada saudara. Yang pertama adalah menjalin suatu rahmi antar saudara. Ini merupakan hal yang sangat penting ya. Kita hendaknya selalu menjaga silaturahmi kita dengan saudara kita. Kemudian yang kedua adalah saling perhatian dan kasih sayang. Terhadap sesama saudara kita tentu harus saling perhatian dan memberikan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Untuk ini menjaga, kita harus biasa menjaga nama baik keluarga kita dengan perbuatan yang baik. Yang keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Ya, kita harus menghindari sikap permusuhan karena permusuhan ini merupakan hal yang negatif. Ya, termasuk kita menghindari juga negatif thinking atau berprasangka yang buruk terhadap saudara. Selanjutnya adalah menjaga perasaan saudara kita. Maksudnya adalah jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita karena persoalan-persoalan yang sepele, apalagi sampai menyakiti hati. Oke, itu adalah beberapa bentuk ciri adab terhadap saudara. Kemudian tentu atau ciri adab terhadap teman bagaimana? Yang pertama, dengan cara menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Ya. Yang kedua, suka membantu teman. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Yang keempat, menganggap teman sebagai one team, one name, yang artinya adalah satu tim, satu tujuan. Kemudian menanamkan sifat mengalah. Ini penting sekali ya, agar kita bisa berteman dengan baik. Oke, selanjutnya adalah bentuk atau ciri adab kepada tetangga. Apa saja? Yang pertama tentu harus menerapkan 5S. Apa itu? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Kemudian yang keempat, saling silaturahmi. Yang kelima, selalu berprasangka baik. Yang keenam, selalu membuka pintu maaf. Dan yang ketujuh, menanamkan sifat mengalah. Ini penting sekali ya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa, kemudian yang selanjutnya adalah cara membiasakan diri terhadap secara Islami ya kepada saudara, teman, dan tetangga. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan cara menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lainnya. Kemudian mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut sakit. Kemudian memberikan perhatian pada saudara, teman, dan tetangga, serta sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. Oke, ini adalah beberapa ya cara agar kita bisa membiasakan diri terhadap secara Islami. Bisa dipahami ya anak ya? Nah, hal ini tentu harus kita biasakan ya, karena dengan adab yang baik dengan saudara, teman, dan tetangga, insya Allah nanti kita akan memperoleh kebaikan ya, kebaikan untuk diri kita, untuk saudara kita, dan kita. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian juga wajib tahu ya hikmah dari adab secara Islami pada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, dapat mencipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. Kemudian selalu menjaga ajaran Allah SWT dan Rasulnya dan mengamalkannya. Kemudian terwujud lingkungan yang
hati, kemudian berjalan dengan baik. Oke, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan ya untuk materi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa kalian pahami dengan baik. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan kesilapan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak? Sekarang kalian bisa mengubah foto yang tadinya diam menjadi video yang bisa ngomong. Contohnya kayak gini. Anak-anak tadi sudah menyaksikan tentang video atau terhadap siapa? Anda dari teman dan selanjutnya Pak Guru mau tanya pada anak-anak, jika kita bertemu dengan teman, saudara atau tetangga, tadi apa yang kita lakukan? 5S. Terus apa saja 5S? Satu anak. Salam. Salam. Senyum. Sopan. Santun. Jadi anak kalau kita bertemu dengan saudara, teman, tetangga, jangan lupa di salam, sapa, senyum, sopan, santun. Karena itu mencerminkan akhlak Islami dan kita adalah bersaudara, ya, al-muslimu akul muslim. Insya Allah kalau anak-anak melakukan semua itu, kita akan terjadi kerukunan dan perdamaian, dan insya Allah anak-anak semuanya termasuk ahli surga yang diberkahi Allah dan Rasulullah. Amin. Anak-anak, mengapa kita kepada tetangga, juga kepada teman, juga kepada saudara? Kenapa itu penting? Ayo sebutkan alasannya. Yuk, kenapa penting? Anak-anak? Ya, karena itu bisa menjaga kerukunan. Apalagi? Terjadi saling menghormati, ya, saling menghormati. Juga kita dalam bertangga berteman itu kadang kita saling membutuhkan satu dari yang lain, karena kita disebut dengan makhluk sosial. Alhamdulillah untuk anak-anak sudah paham sama. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Saya bagi menjadi 4 kelompok, ya nak. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini saya kasih soalnya, nanti anak-anak bisa dipresentasikan di depan. Ya. Di sini akan saya kasihkan kelompok 1. Nah, ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Anak-anak silakan diskusi. Saya kasih waktu 10 menit. Alhamdulillah anak sudah selesai. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan, yaitu dalil tentang adab berteman, ya, bersaudara dan bertetangga. Silakan pemimpinnya maju, ya, untuk anak bisa memilih dalil yang berteman, bertetangga, dan bersaudara. Silakan, silakan. Di situ anak-anak sudah saya lihat sama Pak Guru tadi sudah anak-anak ditulis semuanya. Sudah bagus kerjasamanya, silakan. Ayo, saya baca dalilnya, ya, dan artinya, silakan. Ayo, silakan masuk ke depan, baca, masuk sini, tepuk tangan untuk teman kita.
Nah, tepuk tangan semuanya untuk teman kita. Jadi dalilnya adalah hadis riwayat Sahih dari Bukhari Muslim. Orang Islam itu saudara, orang Islam yang lain tidak boleh dolim dan tidak boleh membiarkannya. Nah, untuk selanjutnya, nah, silakan dari kelompok 2. Ya. Kepada saudara. Tepuk tangan. Luar biasa dari kelompok 2. Untuk yang lahir ya dari kelompok 3 dan 4. Ada saja yang lain. Silakan warna dari kelompok 3. Tepuk tangan, kita beri semangat teman kita. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Alhamdulillah, anak untuk sesi diskusi sudah kita laksanakan sama-sama. Untuk selanjutnya, anak bagian kita tentang materi apakah sudah paham atau belum, kita kemudian di bagian soal yang akan saya sampaikan. Kerjasama ya anak, harus tidak boleh terburu-buru ya, jawabannya fun. Nanti kalau sudah selesai anak kumpulkan di depan, jadi bisa kita lihat ya, silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Anak sudah bisa dikumpulkan, silakan. Silakan dikumpulkan di meja depan. Yuk, silakan. Ya. Yuk. Ya. Silakan. Ini sudah ya. Yuk, perwakilan dikumpulkan sini. Sudah dikasih nama semuanya ya. Alhamdulillah. Nomor 1, 2, 3, 4. Silakan. Ya. Sudah semuanya kan? Ya. Ya. Laksanakan mengerjakan diskusi juga
juga anak-anak semuanya sudah mengerjakan dan juga soal uraian. Anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama. Apa saja adab kita terhadap saudara dan teman juga tetangga. Satu, menjadi silaturahmi, apalagi ya saling menghormati, apalagi satu lagi anak, tidak boleh mendolimi antara teman satu dan yang lainnya, ya. Untuk pelajaran yang akan datang itu adalah akhlak terhadap diri sendiri, anak ya, juga kepada kedua orang tua, juga kepada guru, karena ilmu kita tidak akan bermanfaat kecuali nanti kita dapat ridho dari kedua orang tua kita, juga dari guru kita. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang yang sangat biasa pada kita, dan ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Juga peran orang tua di sekolah digantikan oleh guru kita, karena itu kita harus memuliakan mereka. Alhamdulillah, anak sudah kita laksanakan pelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan anak-anakku semuanya harus semangat di dalam keluarga, juga di sekolah, juga di lingkungan kita. Kita harus berakhlak yang baik kepada siapa? Tetangga, kepada saudara. Agar hidup kita bagaimana? Senang, dan kita damai, tidak terjadi perpecahan dan bahagia dunia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, sudah paham semuanya ya? Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.